Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sayakunu fi akhir zaman, di riwayat lain sayakunu fi akhir ummati, akan nampak di akhir masa nanti, di masa umatku, dajjaluna kadzabun, para dajjal pendusta, para dajjal pendusta. Saya hakul yakini bahwa dajjal sudah bebas dari rantai-rantai mengikatnya, tapi dajjal belum memunculkan diri ke permukaan. What we are living through now is an effort by the Antichrist to prepare himself for that moment when he is going to appear in person, and then from Jerusalem proclaim himself to be the Messiah. But he would not be the Messiah. He would be the false Messiah. Ingat, ada Al-Masih Ad-Dajjal, ada Dajjal saja. Kalau Al-Masih Ad-Dajjal itu makhluknya, makhluk penanda dunia berakhir. Tapi kalau Dajjal saja, jamaknya Dajjalun, itu artinya makhluk yang punya sebagian dari sifat Dajjal, bukan Dajjal aslinya. Setan-setan jahat yang berhasil diruqyah, mereka berkata bahwa sesungguhnya kami telah dilepaskan oleh Dajjal. Jadi kata Rasulullah SAW, Sulaiman itu semasa hidupnya Nabi Sulaiman kan memenjarakan setan-setan yang paling jahat. Setan-setan yang kuat dipenjara oleh Nabi Sulaiman, yang bisa membebaskannya hanyalah Dajjal. Sementara tanda-tanda Dajjal lepas dalam hadis-hadis Sahih Muslim sudah sepenuhnya terpenuhi. Sampai masanya nanti Nakhlu Baisan, buah korma yang ada di negeri Baisan akan mengering. Di saat itulah Dajjal tak lama akan keluar. Apakah hari ini Nakhlu Baisan masih berbuah? Masya Allah, tabarakallah, wal'iyadzubillah. Allah menunjukkan kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW. Nakhlu Baisan hari ini berkurang, bahkan sebagiannya mati, pokok-pokoknya mengering. Bagi sesiapa yang tak percaya, pergilah ke Baisan, menyaksikan bagaimana batang-batang korma Baisan mengering dan mati. Padahal dulu semua mereka memakan buah korma ini seperti korma yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian dia bertanya, bagaimana dengan Buhairah Tawariyah? Buhairah danau seperti Al-Bahrul Mayyit, letaknya di Palestina yang sedang dijajah oleh Israel laknatullah alaihim. Lalu mereka bertanya, apa yang terjadi dengan Buhairah Tawariyah? Masih adakah airnya? Maka orang-orang Arab ini menjawab, ya, airnya masih lagi banyak. Nanti sampai masanya ia akan mengering. Saat itulah Dajjal akan keluar. Subhanallah, Masya Allah, hari ini terjadi kekeringan yang luar biasa. Persediaan air Israel diantaranya adalah dari Buhairah Tawariyah, Danau Tiberias, dan itu sekarang sedang mengalami kekeringan yang luar biasa. Danau Tiberias atau Tabariyah sering dikaitkan dengan peristiwa akhir zaman dan tanda-tanda dekatnya kemunculan Dajjal. Danau yang juga menjadi salah satu tempat wisata ini mengalami penurunan debit air secara drastis. Beberapa pakar dan ilmuwan memprediksi bahwa danau ini hanya tinggal menunggu waktu untuk segera kering. Dalam sejarah, belum pernah terjadi danau Tabariyah mengering atau menyusut. Sekalipun danau tersebut sejak dulu merupakan sumber pasokan utama kebutuhan air bersih penduduk di sekitarnya. Bahkan saat ini, penduduk Palestina dan penjajah Israel masih memanfaatkan danau tersebut, mulai dari irigasi, pertanian, sanitasi, dan kebutuhan pokok rumah tangga. Turunnya permukaan air danau ini menjadi salah satu tanda-tanda kedatangan Dajjal. Dan faktanya saat ini danau Tabariyah benar-benar menyusut. Ini tentu menjadi musibah bagi kita semua, karena tanda kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal akan membawa fitnah yang besar bagi umat Islam dimanapun berada. Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga tentang Ain Zaghar. Ain, mata air, Zaghar, yang ada di tepi Bahrul Mayyit, Jordan, yaitu Laut Mati. Di ujung tepi laut itu, Laut Mati itu, ada air tawar bernama Ain Zaghar. Masih adakah Ain Zaghar itu? Mereka menjawab, masih. Masih tawarkah airnya? Masih. Nanti sampai masanya Ain Zaghar akan tersumbat. Dan hari ini terbukti 3 tanda yang ada dalam hadis riwayat Fatimah binti Qais terbukti dengan nyata. Laut Mati diposisikan antara Israel, Jordan, dan tepi barat di titik terendah di bumi. Selama bertahun-tahun, Laut Mati telah kehilangan lebih dari 1/3 dari luas permukaannya. Permukaan air saat ini menurun lebih dari 1 meter setiap tahun. Muara diperkirakan turun dari 411 hingga 430 meter di bawah permukaan laut pada 2020.
Iklim panas dan kering dari daerah juga membuat Laut Mati sulit untuk memulihkan dirinya. Sebagai akibatnya, kadar garam danau meningkat. Laut Mati juga terancam oleh perusahaan kosmetik yang mengekstrak air mineral untuk membuat produk-produk kecantikan. Hotel-hotel dan tempat-tempat yang dibangun di sepanjang garis pantai juga melepaskan limbah ke Laut Mati. Tapi Dajjal belum memunculkan diri ke permukaan, tapi dia mengendalikan seluruhnya di balik kegelapan. Dan dustanya bukan dusta biasa. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan berbicara pada Anda tentang agama. Jadi dustanya masalah agama. Dan Dajjal sudah melepaskan setan-setan yang ditawan dan ditahan oleh Nabi Sulaiman. Merekalah yang mendatangi orang-orang kuat di muka bumi ini untuk dihancurkan. Maaf ya, saya katakan pada Anda sekarang, tolong catat ini ya. Liberalisme, pluralisme itu lebih berbahaya daripada kemusyrikan. Orang musyrik syirik untuk dirinya, dia bisa bertobat. Tapi liberalisme dan pluralisme bisa menghambat orang dapat hidayah. Non-muslim mau masuk Islam, begitu bertanya pada orang ini, ngapain semua agama itu sama? Memang fitrah kamu begini, menuju pada Tuhan yang sama. Allahu Akbar. Wahai istriku, dengarkan bahwa orang yang berceramah tentang Dajjal akan terlebih dahulu mati. Dajjal akan muncul nanti, kata Rasulullah, ketika tidak ada lagi da'i, ulama, ustadz, mubaligh yang berbicara tentang Dajjal di mimbar-mimbar.